Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmanur Aziz, dosen pengampu mata kuliah dasar ilmu dakwah. Saya Ahmad Rafiuddin, jurusan manajemen haji dan umroh kelas 1A, akan mengartikan beberapa pengertian dakwah, unsur-unsur dakwah, analogi, metodologi pendidikan dakwah, dan tahapan-tahapan tobakot dakwah atau tahapan-tahapan tingkat dakwah. Yang pertama ada pengertian dakwah. Pengertian dakwah yaitu berupa mengajak, memohon, meminta, menyeru, mendorong, atau memotivasi. Proses memotivasi manusia kepada kebaikan dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar untuk meraih kebaikan dunia akhirat, sebagaimana di dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 125. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alasannya karena dakwah itu sebagai amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana Quran surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, melaksanakan atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, ada unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah itu ada 7. 1. Da'i. Apa itu da'i? Da'i adalah orang atau insan yang menyampaikan dakwah atau semacam halnya. Dai itu adalah orang yang menyampaikan dakwah baik secara lisan, perbuatan, maupun tulisan. Yang kedua, maudlu. Yang kedua, mad'u. Apa itu mad'u? Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah, baik sebagai individu atau kelompok, baik yang beragama Islam, dengan tujuan meningkatkan kualitas keimanannya ataupun sasarannya kepada non-muslim dengan tujuan mengajak mereka mengikuti agama Islam. Dengan kata lain, dakwah itu manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, ada maudhu. Maudhu adalah masalah isi pesan atau materi yang akan disampaikan dai atau mad'u. Yang keempat, ada wasilah atau media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada penerima dakwah. Yang kelima, ada manhaj atau ushub, adalah suatu metode-metode dakwah yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikannya suatu tujuan. Yang keenam, ada athar. Apa itu athar? Athar itu adalah sisa tanda atau keadaan setelah dakwah berlangsung.
Yang ketujuh ada maqasid. Maqasid adalah tujuan dari dakwah itu sendiri. Yang ketiga, yang bagian ketiga adalah dari sebagian dakwah adalah analogi metodologi pendidikan, analogi pendidikan metodologi dakwah. Yang pertama ada istinbat. Istinbat adalah suatu pendekatan untuk menentukan cara atau metode dakwah dengan menemukan dari sumber ulamanya, seperti halnya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua iktibas. Iktibas adalah pendekatan untuk menemukan cara atau metode dakwah dengan meminjam ilmu lain sebagai ilmu bantu mengkokohkan metode, seperti halnya kita meminjam alfiyah, bet alfiyah atau hadis atau yang lainnya. Yang ketiga ada istiqra. Istiqra adalah pendekatan untuk menemukan cara atau metode dakwah dengan penelitian melalui prosedur. Bagian keempat, tahapan-tahapan atau tobakot, tingkatan dakwah. Tahapan-tahapan tobakot, tingkatan dakwah. A. Yang pertama A. Dakwah nafsiyah adalah dakwah kepada diri sendiri, yaitu dengan kita melakukan halnya seperti introspeksi diri atau yang lainnya. Yang kedua adalah dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah dakwah antar individu, yang dimana antar individu itu kita dakwah kepada teman kita atau mengajak mereka, memotivasi mereka, teman kita atau kerabat-kerabat dekat kita. Dakwah ahliyah adalah dakwah kepada keluarga yang dimana kita selalu mengingatkan mereka, kepada keluarga kita, agar selalu meningkatkan, mengajak mereka, memotivasi mereka agar selalu meningkatkan kualitas ketakwaannya, keimanan dan ketakwaannya. Yang kelima ada dakwah fi'ah. Yang keempat ada dakwah fi'ah. Dakwah fi'ah adalah dakwah kepada kelompok, seperti halnya kita sering menjadi seperti halnya kita orang yang suka berorganisasi, yang dimana kita selalu menyeru mereka, mengajak, meminta mereka dan yang lainnya untuk selalu dalam jalan yang lurus atau jalan yang benar untuk mencapai ridho Allah. Yang kelima ada dakwah hizbiyah, yaitu dakwah antar organisasi, ada dialog seperti halnya ada tanya jawab antar sesama kelompok itu. Yang keenam ada dakwah syu'aibiyah wa qabaliyah, itu dakwah secara antar suku. Misalnya kita sedang ada di rumah atau dimanapun kita berada di kampung kita, kita harus selalu mengajak para jamaah muslim yang ada di kampung kita atau di daerah kita untuk selalu bertakwa, ya seperti itu. Dan yang terakhir ada dakwah ummah, yaitu dakwah secara umum. Dakwah secara umum ini dilaksanakan dengan dimana saja kita berada, mau di sekolah, mau di kampus, mau di pesantren, mau di mana saja. Sekian dari saya. Apabila ada kekeliruan dalam kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi